Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan online pada mata kuliah Anatomi Fisiologi 2, kita akan membahas tentang fisiologi pada jenis-jenis anestesi, kemudian hemodinamik otot neuromuskular, junction, plexus saraf, dan endokrin. Dan yang terakhir tentang monitoring medulla spinalis atau spinal cord pada pembedahan umum. Oke, mohon maaf, ini kurang judulnya. Monitoring spinal cord pada pembedahan umum. Ya, jadi ada 3 materi besar ya, atau penjabaran materi dari perkuliahan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA atau bisa juga lewat forum. Ya, kita mulai bagaimana dari fisiologi pada jenis anestesi. Oke, anestesi dibagi menjadi 3. Ada anestesi lokal, regional, dan general anestesi atau anestesi umum. Kalau anestesi regional itu ada spinal, ya, ada epidural, dan lain sebagainya. Kita mulai bagaimana fisiologi pada jenis anestesi lokal. Nah, kalau kita lihat bahwa anestesi lokal ini suatu bahan kimia yang mampu menghambat konduksi saraf perifer tanpa menimbulkan kerusakan permanen pada saraf tersebut. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh obat anestesi lokal adalah poten, artinya efektif dalam dosis rendah, daya penetrasinya baik, ya, awal kerjanya cepat, masa kerjanya lama, toksisitas sistemik rendah, tidak mengiritasi jaringan, dan pengaruhnya reversibel serta mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, ini ya terkait dengan anestesi lokal, terutama untuk sifat-sifatnya. Nah, bagaimana mekanisme kerja anestesi lokal? Ini dengan cara menghambat blok saluran ion sodium atau natrium pada saraf perifer. Nah, konduksi atau aksi potensial pada saraf terhambat sehingga respon nyeri secara lokal hilang. Nah, anestesi lokal ini mencegah proses depolarisasi membran saraf secara lokal melalui penghambatan saluran ion natrium. Sehingga membran akson tidak dapat bereaksi dengan neurotransmitter asetilkolin dan membran akan tetap dalam keadaan semi permeabel serta tidak terjadi perubahan potensial. Nah, keadaan ini menyebabkan aliran impuls yang melewati saraf berhenti, sehingga semua rangsangan tidak sampai ke sistem saraf pusat. Nah, sifat hambatan saraf umumnya bersifat lokal, selektif,
dan tergantung pada dosis atau jumlah obat yang diberikan. Nah, ini terkait dengan bagaimana fisiologi anestesi lokal. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu anestesi regional. Nah, anestesi regional ini merupakan tindakan menghilangnya nyeri yang dilakukan dengan cara menyuntikkan anestesi lokal pada lokasi saraf yang menginervasi regio atau daerah tertentu, sehingga menyebabkan hambatan konduksi impuls yang reversibel. Nah, anestesi regional ini dapat menghilangkan rasa nyeri pada suatu daerah atau regio tertentu, ya, secara reversibel tanpa disertai hilangnya kesadaran. Nah, mekanisme kerjanya dan jenis anestesi yang digunakan ini sama dengan anestesi lokal, tapi ini ada tapinya, bahwa daerah atau luasan pada tubuh yang dipengaruhi adalah daerah atau regio tertentu. Nah, anestesi regional ini dibedakan berdasarkan rute pemberiannya, ya, yaitu bisa jadi secara epidural, ya, atau secara spinal, atau secara intrathecal, atau subarachnoid, dan bisa jadi dengan rute pemberian blok plexus brachialis. Nah, anestesi epidural ini dihasilkan dengan cara menginjeksikan anestesi lokal di antara dura mater dan periosteum, ya, dari kanalis spinalis atau epidural space. Nah, anestesi tidak langsung mengenai medula spinalis, ya, sehingga efek anestesi terjadi setelah 15-20 menit pemberian obat anestesi. Nah, anestesi epidural ini menghambat sensasi dan kontrol motorik daerah abdominal, pelvis, ekor, dan kaki belakang. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa yang lain ya. Tadi selain ada epidural, ya, yang pernah saya lihat, ya, saya amati, ya, saya lakukan juga, yaitu dengan bisa apa namanya, jadi kombinasi, ya, atau modifikasi epidural, yaitu ada yang dinamakan anestesi saddle block. Jadi cuma di daerah pantat ya atau bokong saja, tetapi di daerah kaki, ya, di bagian akralnya itu tetap bisa bergerak. Nah, itu juga ada beberapa modifikasi atau beberapa cabang ya dari epidural. Kita lanjutkan. Yang terakhir terkait dengan fisiologi anestesi, yaitu anestesi umum atau general anestesi. Anestesi untuk umum ya atau general anestesi biasanya pasiennya tidak sadar ketika dilakukan pemberian injeksi anestesi. Ini obat yang dapat menimbulkan anestesi, yaitu suatu keadaan depresi umum, ya, dari berbagai pusat di sistem saraf pusat. Kalau untuk regional anestesi itu tidak sampai ke sistem saraf pusat, sedangkan untuk anestesi umum ini bisa keadaan depresinya ini sampai sistem saraf pusat yang sifatnya reversible. Nah, di mana seluruh perasaan dan kesadaran ini ditiadakan, ya, sehingga lebih mirip dengan keadaan orang yang pingsan. Ya, jadi karena pasiennya tidak sadar, jadi seperti orang pingsan. Nah,
Anestesi ini digunakan pada pembedahan dengan maksud untuk mencapai keadaan pingsan, ya. Jadi merintangi rangsangan nyeri atau analgesik. Nah, memblokir reaksi refleks terhadap manipulasi pembedahan serta menimbulkan pelemasan otot atau relaksasi. Nah, mekanisme pada anestesi umum ini dengan meningkatkan ambang rangsang sel. Nah, dengan meningkatnya ambang rangsang akan terjadi penurunan aktivitas neuronal. Nah, obat-obat anestesi anestesi umum ini kan ada anestesi inhalasi atau intravena. Nah, untuk obat anestesi inhalasi ya seperti juga intravena ya barbiturat atau benzodiazepam ini termasuk obat-obat intravena. Kalau obat inhalasi seperti isofluran, sevofluran, kalau zaman dulu itu ada namanya haloten, sekarang biasanya sudah diganti ya dengan isofluran atau sevofluran itu yang paling sering dipakai di Indonesia. Nah, kalau yang intravena contohnya barbiturat dan benzodiazepam ini menekan aktivitas neuron otak sehingga akson dan transmisi sinaptik tidak bekerja. Ya, jadi transmisi sinaptik tidak bekerja. Ya, saya ulangi. Obat anestesi inhalasi atau ya intravena ya tadi inhalasi seperti kalau zaman dulu haloten, yang sekarang ada obat sevofluran, isofluran atau N2O. Nah, ini menekan aktivitas neuron otak sehingga akson dan transmisi sinaptik tidak bekerja. Nah, kerja tersebut digunakan pada transmisi aksonal dan sinaptik. Nah, tetapi ada tetapinya, proses sinaptik lebih sensitif dibandingkan efeknya. Nah, mekanisme ionik yang diperkirakan terlibat adalah bervariasi. Ya, pada anestesik inhalasi gas, ini telah dilaporkan menyebabkan hiperpolarisasi saraf dengan aktivitas aliran kalium. Nah, sehingga terjadi penurunan aksi potensial awal, ya, yaitu peningkatan ambang rangsang. Nah, mekanisme molekuler dengan anestetik ya atau anestesi gas ini merubah aliran ion pada membran neural ini belum jelas. Ya. Jadi mekanisme molekuler pada anestetik gas ya merubah aliran ion pada membran ya ini masih belum jelas. Nah, tapi yang menyebabkan efek pada gas ini hiperpolarisasi saraf dengan aktivitas aliran kalium. Nah, dari efek ini dapat menghasilkan hubungan interaksi langsung antara molekul anestetik dan tempat hidrofobik pada saluran membran protein yang spesifik. Nah, mekanisme ini telah diperkenalkan pada penelitian ya, pada beberapa jurnal penelitian interaksi gas dengan saluran kolineroseptor. Ya, kolineroseptor nikotinik interkairis. Nah, ini yang tampaknya memang untuk menstabilkan saluran pada keadaan tertutup. Nah, interpretasi alternatif yang dicoba untuk diambil dalam catatan perbedaan struktur yang nyata, ini di antara anestetik memberikan interaksi yang kurang spesifik pada obat ya, pada obat anestesi umum ya dengan membran matriks lipid ya dengan perubahan sekunder pada fungsi saluran. Nah, ini terkait dengan anestesi general.
Selanjutnya, jadi sudah kita bahas tentang fisiologi pada jenis anestesi. Yang berikutnya, topik berikutnya adalah terkait dengan hemodinamik otot neuromuscular junction, ya, plexus saraf dan endokrin. Nah, jadi hemodinamik otot neuromuscular junction, plexus saraf dan endokrin. Jadi mulai dari aliran darah otot rangka atau otot lurik, ya, atau otot yang membungkus tulang, ini bisa meningkat lebih dari 20 kali saat aktivitas berat. Nah, saat istirahat hanya 20% sampai 25% kapiler yang terbuka dan aliran darah menuju otot lurik, ya, otot rangka, ya, mencapai 3 sampai 4 ml per 100 gram per menit. Nah, saat aktivitas berat, hampir semua otot rangka menjadi paten. Nah, terbukanya kapiler, ya, yang kolaps akan mengurangi jarak difusi oksigen dan nutrisi dari kapiler menuju serat otot dan berkontribusi untuk memperluas area difusi nutrisi dari darah. Nah, olahraga ini akan menurunkan konsentrasi oksigen lokal yang pada gilirannya menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran. Ya, karena dinding pembuluh darah tidak mampu menahan kontraksi dengan jumlah oksigen yang kurang memadai atau jumlah oksigen yang tidak adekuat. Nah, jika tidak, nanti kekurangan oksigen dapat merangsang pelepasan zat vasodilator seperti ion potasium dan adenosin. Nah, olahraga berkaitan dengan stimulus pusat pada sistem saraf simpatis, ya, yang bermanifestasi sebagai vasokonstriksi pada jaringan non-muskuler dan peningkatan tekanan darah sistemik. Nah, lanjutkan, ya. Peningkatan tekanan darah yang berlebihan akan diatasi dengan dilatasi vaskuler atau pelebaran vaskuler yang terjadi pada jaringan yang besar yang diwakili oleh otot rangka. Nah, lanjut, ya. Nah, pengecualian, ya, terhadap vasokonstriksi jaringan yang diinduksi oleh olahraga pada sirkulasi koroner dan cerebral atau pada otak, ya. Nah, secara teologis, ya, jantung dan otak, ya, sangat penting untuk respon saat olahraga, begitupun juga untuk otot rangka. Oke, ini untuk hemodinamik otot neuromuscular junction, plexus saraf, dan endokrin. Selanjutnya yang terakhir. Ya, ini slide terakhir terkait dengan monitoring fungsi spinal cord pada anestesi umum. Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana anestesi umum untuk mekanismenya atau fisiologinya. Sekarang bagaimana kita monitoring fungsi spinal cord, ya, tulang belakang pada anestesi umum, ya, bukan monitoring fungsi spinal cord pada anestesi spinal, tapi pada anestesi umum. Nah, untuk menyebabkan ketidaksadaran pada anestesi umum, ini anestesi memiliki banyak tindakan. Tadi yang sudah saya bahas di slide awal, bahwa banyak tindakan dan ini mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, area umum sistem saraf pusat yang fungsinya terganggu atau diubah, ya, selama anestesi umum meliputi salah satunya adalah spinal cord. Nah, jurnal-jurnal atau teori ini pada saat ini tentang kesadaran teranestesi mengidentifikasi tidak hanya target di sistem saraf pusat tetapi juga jaringan saraf. Nah, kita lanjut. Terkait dengan mekanismenya, bagaimana monitoringnya. Jadi mekanisme yang didasarkan pada pengamatan bahwa sumsum tulang belakang atau spinal cord, ya, pulih ini pada tingkatan yang lebih cepat daripada otak. Nah, jadi lebih cepat pulih
sumsum tulang belakang atau spinal cord dibandingkan dengan otak. Ya, hal ini menghasilkan refleks tulang belakang tanpa batas. Yang dimanifestasikan atau tanda-tandanya adalah aktivitas klonik yaitu menggigil. Jadi pada anestesi umum kita harus monitor bagaimana fungsi spinal cord. Pada spinal cord biasanya salah satunya adalah aktivitas klonik atau menggigil. Nah, teori ini didukung oleh fakta bahwa ya, obat doxapram atau stimulan sistem saraf pusat ini agak efektif dalam menghilangkan menggigil pasca operasi. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu saja untuk penjelasan dari 3 topik ya, yaitu terkait dengan fisiologi anestesi, kemudian ada hemodinamik pada otot, ya, muscular junction, plexus saraf, dan endokrin, dan yang terakhir adalah monitoring fungsi spinal cord pada anestesi umum. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.